Saya mau klarifikasi, waktu itu saya harus melakukan itu karena sudah ada program pemerintah di kementerian sebelumnya yang namanya persiapan prestasi. Mereka sudah dididik 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi jadi sebenarnya program itu harus dilakukan karena investasinya sudah ada. Nah, ini sedikit klarifikasi ya. Dan saya jadi harus melakukan itu. Jadi saya pikir daripada saya cuman kasih ke yang sudah dapat 1,5 tahun yang diberikan pemerintah, kenapa tidak buka untuk semua orang? Untuk mendapatkan advice waktu itu, college counselor, kalian tahu berapa harga college counselor untuk satu orang untuk ke Amerika Serikat? Itu bisa sampai $20.000. Silakan cek, saya memberikannya dengan gratis. Karena pertama itu memang sesuatu yang sudah saya harus lakukan karena sudah ada program pemerintahnya. Tetapi yang paling penting sekali kembali kepada basicnya. Tapi masalahnya posisi Prof. Stella kontradiksi dengan ajakan itu. Sangat tidak kontradiksi. Oke, nah ini klarifikasi. Saya bukan klarifikasi. Saya bertanya langsung. Saya adalah Wamen Dikti Saintek. Tanggung jawab saya nomor 1 adalah memberikan peluang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya agar setiap orang Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk pendidikan yang paling bagus. Itu tanggung jawab saya. Apakah pendidikan itu berada di luar negeri atau pendidikan itu berada di dalam negeri, semuanya itu adalah peluang. Jadi kalau saya bahkan tidak memberitahu bagaimana caranya untuk mendapatkan peluang tersebut, saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Kalau saya memendam sendiri apa yang kita sudah ketahui, itu berarti kita tidak bertanggung jawab untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya. Dan kalau seandainya peluang itu juga ada di luar negeri, apakah berarti kita tidak boleh kalian itu mendapatkan peluang ke luar negeri. Sementara yang bersekolah di Amerika Serikat dari China itu 330.000 orang. Dari India banyak banget. Dari India 385.000 2024. Dari Indonesia kalian tahu berapa? 8.000. Vietnam negara jauh lebih kecil 60.000. Tapi bukan ininya, tapi seolah-olah kalau kita membuka peluang di sana kita menutup peluang di sini. Itu tidak logis. Peluang semuanya dibuka. Siapa yang bisa mendapatkan peluang itu? Semuanya. Itulah kenapa ditaruh di online. Kalau saya mau klarifikasi, waktu itu saya harus melakukan itu karena sudah ada program pemerintah di kementerian sebelumnya yang namanya persiapan prestasi. Mereka sudah dididik 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi sebenarnya program itu harus dilakukan karena investasinya sudah ada. Nah, ini sedikit klarifikasi ya. Dan saya jadi harus melakukan itu. Jadi saya pikir daripada saya cuman kasih ke yang sudah dapat 1,5 tahun yang diberikan pemerintah, kenapa tidak buka untuk semua orang? Untuk mendapatkan advice waktu itu, college counselor, kalian tahu berapa harga college counselor untuk satu orang untuk ke Amerika Serikat? Itu bisa sampai $20.000. Silakan cek, saya memberikannya dengan gratis. Karena pertama itu memang sesuatu yang sudah saya harus lakukan karena sudah ada program pemerintahnya. Tetapi yang paling penting sekali kembali kepada basicnya. Tugas saya adalah menciptakan peluang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Bung Fatian? Ya, viral juga loh Bung Fatian. Selain Bu Stella, Prof. Stella, Bung Fatian juga viral juga soal itu. Saya sebenarnya agak kaget tadi video saya diputar ya, soalnya itu udah setahunan yang lalu. Gitu. Jadi waktu itu jejak digital nggak bisa dihapus. Betul. Makanya hati-hati kalau ngomong. Betul. Saya ingat Mas Aiman, waktu itu konteksnya adalah jadi gini. Waktu itu Prof. Stella membuat video untuk memotivasi ke luar negeri. Tapi di saat yang sama waktu itu banyak follower saya, belasan orang. Waktu itu kalau nggak salah momennya lagi penerimaan gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang cerita ke saya. Mereka itu diterima di PTN, seneng dong. PTN, oke. Jalur undangan segala macam seneng kan. Tapi ketika mereka lihat biayanya, mereka itu mau lapor ke orang tua, mau ngasih tahu, itu nggak berani. Ini PTN ya? Iya. Oke. Itu nggak berani. Karena mahal. Karena mahal. Even PTN pun mahal. Mahal. Oke. Jadi mereka nggak berani. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pendem sendiri. Lalu kemudian. Tapi PTN kan ada jalur-jalurnya. Ini betul. Jalur yang mana nih? Jalur
undangan. Undangan. Undangan, saya nggak tahu Oke. istilahnya Kalau dulu apa namanya sekarang. PMDK, kalau sekarang namanya Saya kurang tahu istilahnya SPM Selain or Pak something. Sel. Saya kurang tahu. SNBP betul. Nah waktu itu jadi ini yang cerita ke saya personal ya, beda lagi yang nulis sendiri di Twitter, di Instagram, banyak yang curhat juga hal yang sama. Jadi di antara mereka ada yang akhirnya memilih untuk ya udah nggak ngasih tahu orang tua, Oke. dan akhirnya ya udah nggak jadi masuk, Oke. nggak jadi check in, jadi ya udah gugur begitu saja. Terus dia nggak kuliah akhirnya? Ya saya kurang tahu endingnya seperti apa. Oke. Tapi intinya mereka paham ini orang tua saya nggak akan mampu. Jadi Walaupun PTN itu ya? Iya. Ada beberapa PTN, nggak cuma satu PTN yang disebutkan? Beberapa PTN. Oke. Kemudian ada yang mereka yang akhirnya kasih tahu orang tua, tapi akhirnya orang tua menjelaskan nggak mampu dan akhirnya ya nggak jadi kuliah kayak gitu. Jadi memang faktanya Mas Aiman, memang pendidikan sarjana itu masih sangat-sangat privilege di Indonesia gitu. Makanya waktu itu saya membuat konten. Masih sangat mahal lah gitu, bilang aja gitu. Betul, iya. Privilege. Iya. Ya hanya orang teman-teman yang di sini, teman-teman yang bisa kuliah S1 itu privilege. Oh iya, oke. Seperti itu. Privilege itu betul. Karena tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kalau mahal, ayo kita betulkan faktanya. Tapi ini ada beberapa yang disebutkan tadi, Prof. Silakan, berapa? Berapa yang Anda tahu jalur 1 SNBP nih. bukan, SNBP, SNBT, Mandiri itu semua sama, tapi ada tingkatan 1, level 1, level 2 untuk UKT. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak Mas? Waktu itu konteksnya, Prof, saya memang tidak menanyakan nominal. Nah. Tapi kan gini, tapi gini. Ketika mereka mendaftar, itu kan mereka mengumpulkan dokumen-dokumen penghasilan orang tua, segala macam kan. Tapi sepertinya evaluasinya itu belum menyeluruh terhadap kemampuan per keluarga. Sehingga mungkin nominal UKT yang keluar itu belum betul-betul fair kepada setiap keluarga. Dan akhirnya mereka ditinggalkan, itu fakta ya? Iya, Oke. seperti itu. Tapi kita harus perlu tahu faktanya, agar jangan sampai, ini bukan kita soal berdebat, tapi jangan sampai ada berita yang salah sehingga adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, merasa mereka tidak akan mampu masuk PTN. UKT level 1, 1 semester, level 1, level 2, 1 semester itu paling tinggi 1 juta rupiah. 1 semester 6 bulan 1 ya? semester 6 bulan. Itu level 1 maksudnya untuk kategori ekonomi tertentu? Ya. Dilihat dari ya, kondisi ekonomi orang tuanya kondisi lah ya? ekonominya. Jadi itu ditentukan. Kalau misalnya tidak fair, masukkan lagi ke universitasnya apa sebenarnya yang keluarga yang tahu. Jadi ditentukan untuk PTN dari kami, pemerintah, bahwa level 1 sebenarnya 500.000, level 2 1 juta. Level 1 500.000? Ya, 1 semester. Sekitar 80 ribuan, 75 ribu per bulan kurang lebih. Ya, jadi kalau kita bilang itu masih mahal, wow. Kita lihat Tapi dulu. itu maksudnya udah semuanya kan. Ada, kalau saya nggak tahu kalau sekarang ya, UKT ada mungkin ada SKS dan sebagainya. Enggak, itu sudah termasuk. Tapi tapi semua ada, udah termaktub. Ya, tapi ada Sedikit lah. Ada sedikit lagi Oke. untuk dan ini termasuk masuk dari universitas. Ya kurang lebih 100 ribuan lah per bulan. Dan tapi jangan kita debatkan itunya. Tapi dalam jangka besar ini, pertama kita harus sungguh-sungguh melihat fakta dan angka agar, kembali lagi saya tidak mau bukan perdebatannya, tetapi jangan sampai mereka yang sebenarnya bisa masuk ke PTN, mereka tidak mencobanya hanya karena ada salah prasangka bahwa jika kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu, kalian tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu tidak benar. Maksud saya ingin tanya kepada Prof. Artinya gini, semua golongan masyarakat, ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, ini kita bicara PTN karena kalau swasta kan di luar ya. Ketika masuk ke PTN perguruan tinggi negeri, maka semuanya pasti punya hak dan pemerintah akan membantu. Boleh nggak saya katakan itu? Hak tentu saja punya, dan bantuan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi bawah itu juga ada. Tahun ini kita memberikan 14,9 triliun rupiah hanya bagi yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. 14,9 triliun rupiah. Jadi tentu saja itu bantuan, dan hak setiap orang mendapatkan bantuan jika mereka memerlukan, ya. Tetapi kita tidak bisa, tentu saja ketentuan apakah diterima di universitas itu
dikembalikan kepada universitasnya.